Hadirin kaum muslimin, kaum muslimah, melanjutkan kajian kita pada malam ini. Kita akan menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad SAW, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yahtaju, berhajat, mempunyai keinginan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi arba'ati anfusin, ay ashkhasin, dengan 4 macam manusia. Dengan 4 macam manusia, ala arba'ati ajnasin minan nas, atas 4 perkara atau 4 jenis dari posisi dan keadaannya manusia-manusia. Yang pertama, alal aghniya. Nabi berhajat, bermaksud berkeinginan adanya orang kaya pada hari kiamat, bi Sulaiman bin Daud, yang contoh soalnya adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Artinya Allah akan tunjukkan pada hari kiamat satu komunitas orang kaya, kelompok orang kaya, gabungan dari kelompok orang kaya yang mencontoh ketika menata, mengelola, memanage kekayaannya itu seperti Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu adalah tidak pernah dengan kekayaannya yang dimiliki satu hari pun meninggalkan ibadah. Jadi Allah berharap pada hari kiamat banyak kumpulan orang-orang kaya yang mereka sibuk dengan kekayaannya, lam taraktumul ibadati, tidak pernah meninggalkan ibadah. Ketika ditanya lima taraktumul ibadah, fa'in qalu nahnu masjulun bi amwali wa bil mamlakati. Kenapa kalian tidak meninggalkan ibadah, sedangkan mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang yang kerja dengan yang sibuk
kami orang yang sibuk bil amwal dengan harta, wa bil mamlakah, dan dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang kami miliki. Artinya mereka ini mengaku, kenapa kata Allah kalian tidak meninggalkan ibadah? Kami melihat kalian orang sibuk. Lalu mereka, iya kami ini orang sibuk dengan harta kami dan dengan apa yang kami miliki. Qala Allahu lahum, maka berkata Allah kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Apakah ada di antara, apakah mereka ada yang memiliki, berkata kepada mereka, apakah yang kalian miliki lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Sulaiman? In mamlik mimlam al-Sulaiman wa ayyumalil aksaru min malihi. Apakah ada di antara kalian yang hartanya lebih banyak daripada Sulaiman? Wa huwa lam yatrukul ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi Allah bangga sampai Allah bertanya, kenapa kalian tidak pernah meninggalkan ibadah sementara kalian punya kesibukan dengan harta kalian yang mestinya kalian tidak ibadah. Nah, kemudian Allah memberikan gambaran, ya pantas, padahal kalian memiliki apa yang kalian miliki masih di bawah apa yang dimiliki oleh Sulaiman bin Daud. Jadi dianggap pantas dan Allah bangga dengan orang yang berharta ketika dia tidak pernah meninggalkan ibadah, lalu rujukannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang punya harta lebih banyak pun dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dengan kata lain, kalau ada orang kaya yang tidak ibadah, maka hendaklah malu kepada Allah, padahal tidak ada orang yang kaya di dunia ini melebihi daripada kekayaannya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ini gak ada ya gitu ya. Kemudian Allah berhajat kepada seorang ahli ibadah, orang yang menampakkan dirinya dengan perbudakannya, dengan ketundukannya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Abid di sini budak, bukan hamba, dimaksudkan dengan hamba Allah. Jadi Nabi Yusuf itu pernah diperbudak, bukan pernah diambil anak, tapi pernah dijadikan
budak hamba. Nah, kenapa Allah berhajat kepada budak-budak ini? Di antara mereka budak-budak ini dengan alasan berkhidmat kepada tuan-tuannya, mereka nggak melaksanakan ibadah. Padahal tuannya dia manusia dan dia yang menjadi budak dari tuan itu adalah manusia, dengan alasan nahnu mas'ulun bi khidmati sadatina, kami sibuk untuk berkhidmat kepada tuan-tuan kami. Itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah berhajat adalah ingin memberikan informasi kepada kita bahwa ada nanti di yaumil kiamah yang ngaku dirinya budak dan dia masuk neraka gitu. Tadi orang kaya juga begitu ya, dengan alasan seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan Allahu lahum, berkata Allah kepada mereka, abdi Yusuf tahta aziz di Misra, hambaku Yusuf dia ada menjadi budak dalam genggaman Raja Mesir, wa imra'atahu, dan istrinya Raja Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu bukan jadi pembantu ya, jadi budak di negeri Mesir. Wa huwa, dan dia Yusuf lam yatrukil ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Padahal perbudakan Yusuf itu lebih hebat. Kita kadang-kadang jadi budak dari orang kaya, tapi kalau Nabi Yusuf jadi budaknya raja, kerjaannya lebih capek ya, bisa diomel-omelin. Yang ketiga, Allah berhajat kepada orang yang sakit ya, ngelihat nengok orang yang sakit, ada nggak nih yang nggak ibadah ya. Karena banyak juga orang yang sakit juga masih ibadah. Lalu dengan siapa disandingkannya ketika melihat orang yang sakit tidak ibadah? Bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Terus jangan sibuk bawain makanan aja, taruh aja dulu, dari tadi tinggal makanan lagi makanan. Sehingga Allah merasa perlu nanya dengan mereka yang sakit, alasan sakit kemudian tidak ibadah. Sebesar apa sih sakitnya gitu? Seperti apa sih sakitnya? Dengan pertanyaan, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Qalu, mereka menjawab, nahnu mardo, saya sakit ya benar. Qala Allahu lahu, berkata Allah kepada mereka, abdi Ayyub mardo mardon syadida, hamba aku Ayyub sakit yang sakitnya luar biasa. Wa huwa lam yatruk ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Malu seyogianya
kalau hamba Allah yang tidak punya pangkat apa-apa baru sakit pusing aja nggak mau ibadah. Ayub pangkatnya Nabi, Rasul lagi, sakit yang luar biasa, nggak minta dispensasi untuk berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kebutuhan Allah memberikan informasi kepada kita bahwa tidak ada alasan dengan alasan kaya, dengan alasan budak, dengan alasan sakit, bahwa dia boleh meninggalkan ibadah. Yang terakhir, Allah berhajat kepada para fakir miskin. Karena orang fakir ini pun kadang-kala dengan kefakirannya dia ngomong boro-boro ibadah, duit aja nggak punya, dari pagi aja belum makan, boro-boro mikirin ibadah. Mana bisa khusyuk ibadah? Ya, kalau lapar, kepala pusing, duit gak punya, laki di PHK, berhenti dah lagi, berhenti ibadah udah. Iya kan? Itu kan alasan. Lalu kata Allah, dengan siapa Allah gambarannya? Dengan siapa Allah sandingkannya? Orang fakir yang itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Gak ada di dunia ini orang fakir yang lebih fakir daripada Nabi Isa. Gak ada. Nabi Isa Nabi Rasul, tapi Allah buktikan kepada dunia bahwa Nabi Isa itu akor, paling fakir, paling miskin. Jadi ketika ditanya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Ini waktu di hari kiamat. Qalu nahnu mas'ulun bimasyaqqatil faqri. Saya ini sibuk karena dengan masyarakat kita punya kesulitan karena kefakirannya. Wallahu lahum, berkata Allah kepada mereka, abdi Isa akor man fil ardi, hambaku Isa alaihissalam lebih fakir dari siapa yang ada di muka bumi. Wa huwa lam yamluk syai'an minad dunya, dia tidak memiliki sesuatu daripada dunia. Falaisa lahu bait, dia tidak punya rumah, wala mal, dan dia tidak punya harta, wala zaujah, dia tidak punya istri, wa huwa lam yatruk ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Kita miskin masih punya istri, kita miskin masih punya rumah walaupun jelek. Nabi Isa punya rumah enggak? Punya istri enggak? Punya anak enggak? Baju aja cuma 2 yang dipakai dan yang dibawa. Kalau kering, kalau bajunya kotor, dicuci salin baju yang satu. Pernah dua-duanya kering, pernah dua-duanya kotor. Nabi Isa nunggu bajunya kering dua-duanya, ngumpet di balik batu dalam keadaan telanjang saking susahnya. Ini karena kalau orang sekarang suka ngatain, kok Ustaz susahnya, kok Kiai susah ya? Gak pantas Kiai mah susah, gak pantas orang alim mah susah, berarti dia gak disayang sama Allah. Kiai dibilang kalau susah gak disayang Allah. Lah kita mau bisa ngomong Nabi Isa susah berarti Nabi Isa gak disayang Allah, begitu? Enggak juga. Ya, justru ini adalah gambaran adilnya Allah.
Allah ciptakan 4 manusia dengan model yang beda-beda, dengan kondisi yang berbeda. Tentu suatu saat ada orang yang seperti itu, sehingga Allah bisa gambarkan gitu kepada yang lain. Ini orang begini, ini kagak ibadah nih, waduh, gue pernah dulu udah menciptakan kayak begini gitu. Tapi mereka ibadah gitu ya. Karena adilnya Allah itu bukan berarti orang semuanya baik, enggak. Itu Allah enggak adil. Diulang lagi, dulu saya pernah ngomong gitu. Kalau nggak salah masih di sini gitu ya. Justru kalau semuanya orang itu baik, Allah enggak adil. Kalau semuanya itu orang jelek, Allah nggak adil. Ya, kalau semuanya orang kaya, Allah nggak adil. Kalau semuanya orang miskin, Allah nggak adil. Justru adilnya Allah itu ada kaya, ada miskin. Orang kaya ada kewajiban membayar zakat, orang miskin terima zakat. Nah, kalau orang kaya semua, apa yang kesulitannya? Mau kemana ngeluarin zakatnya? Betul. Lu mau kan ngeluarin zakat gua juga mau ngeluarin gitu. Kalau orang miskin semua, gak ada orang yang ngeluarin zakat. Aduh, anggar dia, betul. Lo minta zakat sama lo, gue juga lagi nungguin, lo minta sama gue lagi. Bagi Allah gak adil. Kalau cakep semua, perempuan cakep, lelaki cakep, gak bisa milih laki-laki. Pusing milih, gak bisa milih. Ya, gak bisa milih. Pengen yang ini gak jadi, pengen yang ini gak jadi, pengen yang ini gak jadi. Ini kagak jadi kawin, orang cakep semua. Betul gak? Adil gak Allah kalau begitu? Enggak, jelek semua juga gak ada yang kawin. Nah, ini jelek, ini jelek, ini jelek, gitu. Nah justru ada yang cakep, ada yang jelek, ini adilnya Allah. Maka oleh karena itu, kalau laki-laki merasa ganteng, cari perempuannya yang jelek, ini namanya adil. Kalau lagi yang jelek, cari perempuan yang cakep. Dan perempuannya harus tahu, karena itu perbaikan keturunan. Gitu. Betul nggak? Dan ini kan adilnya Allah. Gitu. Kalau lakinya ganteng, perempuan pengen ganteng, kasihan yang lain gitu ya kebagian. Susah dia kalau untuk memperbaiki keturunan. Betul nggak? Emang pengen dia jelek kan nggak ada. Jangan sombong dengan ganteng dan jangan putus asa dengan jelek. Karena itu adilnya Allah. Makanya gitu, kalau ada yang jelek di sini gak laku, biar saya yang mati kain dan cakep. Gak apa-apa kan? Nah, daripada lu gak mau, mendingan gue yang nikahin gitu. Ada gak yang jelek di sini? Kadang-kadang ada juga belum tentu mau gue kawin ya kan? Ya kan gitu kan? Nah itu, jadi inilah namanya adil, ya. Sampai ada satu syair dulu yang nyanyinya Rofi Kodatoa, ya. Apa siapa? Apa Nasidahya? Sayang 1000 sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Gitu kan? Sayang 1000 sayang, orang miskin. Nabi Isa miskin, dia tetap. Nabi Isa miskin, dia tetap. Lagunya, ya. Jadi Masya Allah, ya. Jadi ini semua adalah sudah tergelar di alam dunia, dan semua yang tergelar di alam dunia itu atas dasar keinginan Allah dan tidak terpaksa
juga tidak dipaksa. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah lah mengerjakan sesuatu apa yang dikehendaki. Jadi ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, kamu mau, Allah lah yang akan mengerjakan apa yang Dia mau.